Yud, kok Tika. kelihatannya capek banget itu kenapa? Apa yang sedang kamu pikirkan? Saya berpikir hal yang dimiliki teman saya. Tapi tidak kamu miliki ya? Jadi waktu itu kan saya sama teman saya tuh suka sama satu orang nih. Oke. Kita sama-sama PDKT-in si orang itu. Ternyata PDKT-an kita itu lebih memilih teman saya. Berarti kamu tidak terpilih gitu ya? Saya gagal. Wih. Saya emang terlahir jadi orang gagal. Nggak gitu juga sih. Nggak gitu juga sih ya. Tapi sedih sih. Sedih ya. Oh, soalnya kan kita melihatnya memang dia nih sosok yang sangat gimana ya, sangat kita banget gitu. Tipenya Yuda banget. Tipe banget itu. Tapi ketika kita mencoba mendekati, di tikungan saya kalah. Valentino Rossi banget kan. Akhirnya dia lebih memilih si teman saya. Iya, dia Rossi, Pedrosa atau MM93. Dia kalau Sumatera. Iya. Wah, jadi saya malah tadi berpikir bagaimana ya pertemanan saya dengan dia. Apakah saya harus merebut dia? Tapi susah juga sih, males ngerebut gitu ya. Karena kan itu preferensi ya. Iya, kita punya kecenderungan kita mau dekat dengan orang yang seperti apa. Kalau konteksnya romansa ya, Yuda punya tipenya Yuda. Benar. Terus yang Yuda suka juga punya tipe sendiri. Ya, Kebetulan aja bersinggungan nih sama tipe temennya Yuda gitu. Oh, gitu. Jadi pas ternyata si Miss X ini tipenya adalah temennya Yuda gitu. Berarti selama ini saya gagal dong PDKT-in dia. Karena Berarti dia udah berproses nih, udah deketin dia nih. udah, kalau pada akhirnya nyata tipenya adalah teman saya, berarti saya nggak masuk ke tipe dia dong berarti ya. Iya, faktanya gitu. Kenyataan itu sungguh menyakitkan kawan. Fakta pahit yang harus diterima itu ya. Tapi bagus lah. Maksudnya apa ini? Bagus ya gimana? Anda memang perlu ke teman saya. Ini kenapa mati nih? Ayo hidup. Enggak gini loh Yud. Sekali lagi kan setiap orang itu punya tipenya masing-masing. Preferensi atau kecenderungannya menyukai orang dengan karakter kepribadian atau secara fisik dan lain sebagainya itu gimana gitu. Betul. Jadi orang ya singkatnya bilang tipenya seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya Yuda tidak masuk dalam tipe itu, ya bagus lah gitu. Karena ada kasus di mana orang-orang akhirnya menerima seseorang sebenarnya bukan karena tipenya dia gitu ya. Bukan dilandasi perasaan ketertarikan atau rasa cinta atau ya biasanya sebelum pacaran gimana lah gitu. Tapi karena ada faktor dianya kesepian. Mumpung Yuda ada deketin aku, jadian aja sama dia. Aku gak keberatan. Yakin jadi temen sepinya dia aja. Kalau misalnya dia udah nggak sepi terus dia ketemu sama tipenya dia dan tipenya dia juga suka sama dia, Yuda ditinggalin, mau nggak kayak gitu? Oh, jadi bakal tetap sakit hati juga ya? Iya. Nantian aja ya? Nantian aja ke delay gitu. Kayak kredit dong. Iya, karena ada orang-orang tertentu dengan rasa kesepiannya yang tidak tahan, nggak bisa memanage rasa itu, akhirnya memanfaatkan orang-orang yang suka sama dia, padahal orang-orang ini bukan tipenya dia. Oh gitu. Nah, misalkan kalau PDKT-nya kita gagal nih, berarti kan kita pasti sedih dong. Iya. Sebagai orang yang melaksanakan misi menyesuaikan diri agar sesuai tipe ya. Itu kalau dari sisi dia oke lah. Kalau misalkan berarti memilih orang lain itu sesuai tipe dia, terserah dia. Tapi sakit hati saya ini harus mana? Aduh, ya wajar ya, karena penolakan, pengabaian itu kan menyakitkan sekali. Cuma ya lagi-lagi untuk bisa healing, orang bilang sebenarnya seperti itu. Healing itu hilang. Nggak selalu. Tapi ada unsur itu sebenarnya. Saya ingin hilang saja dari ini. Iya, kalau konteksnya PDKT mungkin hilang dari peredarannya dia gitu. Ya, oke.
Oke. Gimana maksudnya? Iya, jadi kan PDKT kan sebelumnya deket tuh, intens nih sama Miss X ini gitu ya. Ternyata kitanya diabaikan sama dia, ditolak karena dia punya kecenderungan atau preferensi yang lain gitu terkait siapa yang ingin dijadikan pacar atau mau berhubungan dengan siapa. Ya, secara nyata fakta pahitnya kita ditolak, kita mundur lah. Mundur. Ya mau nggak mau kan, suka nggak suka. Benar-benar. Mundur ya, hilang dari peredaran itu, hilang dari menghilang dulu dari intensitas yang sebelumnya kita lakukan ketika PDKT. Yang biasanya ngabarin, udah maam belum, kamu udah bobo belum, aku mau denger suara napas kamu gitu. Iya kan, ada kan yang seperti itu. Walaupun ya biasanya sih orang melakukan itu ketika sudah berpacaran gitu ya. Dari suara napas gitu. Iya, sleep call. Oh, sleep call. Mungkin next kita bisa bahas ini ya. Benar. Seberapa penting sih sleep call itu gitu. Tapi next lah ya. Nah, ada tuh orang-orang punya kebiasaan itu di momen pacaran mereka. Oke. Cuma di PDKT pun ada gitu. Jadi menghilang dulu dari kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya dilakukan dan intensitas ketemu juga diminimalisir gitu. Itu salah satu cara untuk healing. Benar, healing ya hilang gitu. Tapi kenangannya dia, foto-foto dia di wallpaper HP saya tuh berarti harus di... Kamu nyolong fotonya dia atau gimana? Kita pernah selfie. Oke. Selfie sama grup. Terus di Dia crop. di kanan, saya di kiri. Oh gitu, kirain deketan terus di crop gitu. Enggak sih, saya buka gini grupnya itu kan. Saya ambil di sebelah kiri, saya ambil kanan, yang tengah saya hapus. Salah banget ya. Maksa banget ya. Kalau belum siap menghapusnya nggak apa-apa, nggak usah dihapus karena itu kan kesiapan ya. Sama juga ketika PDKT itu gagal, terus sebelumnya kita intens nih komunikasi di sosial media misalnya gitu kan. Jangan buru-buru blokir dia gitu. Oh nggak boleh gitu ya? Dia tidak memilih aku gitu. Dasar kita sekarang musuhan. Nggak selalu harus seperti itu karena biasanya nanti ujung-ujungnya akan jadi blokir di unblock. Terus nanti blok lagi deh gitu. Tapi nanti nggak tahan gitu ya, nanti di unblock lagi, cek stalking dia lah kayak gitu. Oh berarti nanti bakal lebih terikat lagi dong? Iya. Tapi dengan perasaan yang sakit ini. Iya, dan kenyataan pahit tidak bisa bersama. Kalau gitu saya harus melaksanakan misi berikutnya. Misi apa, Yud? Saya punya sih beberapa calon PDKT. Nah iya, justru ketika gagal sama PDKT-an yang pertama, itu adalah potensi menemukan seorang yang lebih baik dari itu. Yang masuk nih, Yuda itu masuk ke tipenya dia gitu. Oh gitu ya? Iya kan? Mika lagi deketin orang nggak? Gimana? Kejawab nggak kegalauan kalian dari obrolan kita tadi? Emang ya, susah banget kalau logika ketemu sama perasaan. Bawaannya berantem terus. Tapi tenang, bareng Bligong Yuda dan Mika Karisa, kita akan coba kasih solusi terbaik dari segala macam pertanyaan yang menghantui kepala kalian nih. Pantengin terus podcast Hati versus Otak di hari Rabu jam 8 waktu Indonesia Barat dan kasih otak dan hatimu berteman malam ini. Besoknya berantem lagi.